adalah part ke-16 membaca buku Al-Quran, Bible, dan Sains Modern halaman ke-49. Injil 4, sumber-sumber dan sejarahnya. Paragraf ke-3. Sebelum tahun 140 tak ada bukti-bukti bahwa ada orang yang mengetahui tentang kumpulan pasal-pasal Injil. Begitulah yang kita baca dalam komentar mengenai terjemahan Bible. Keterangan tersebut di atas bertentangan dengan apa yang ditulis oleh Aldrich 1960 dalam komentar terhadap terjemahan Perjanjian Barunya. Sejak awal semenjak permulaan abad kedua telah ada kebiasaan memakai perkataan Gospel Injil untuk sebagai the memories of the apostles, memoir para rasul. Sayangnya, pernyataan yang semacam itu sangat sering sehingga akibatnya orang awam mempunyai gambaran yang keliru tentang waktu pengumpulan Injil. Injil menjadi suatu kesatuan satu abad setelah Yesus tidak ada lagi, dan bukan sebelum itu. Traduction Assumerus mengira-ngirakan bahwa Injil 4 itu mengatakan status sebagai Injil kanonik sekitar tahun 170. Pernyataan Santo Justin yang mengatakan bahwa para pengarang Injil adalah para rasul sahabat Yesus tak dapat lagi diterima pada waktu ini, seperti yang akan kita lihat nanti mengenai waktu penyusunan Injil-Injil. Aldrich menyerangkan bahwa Injil Matius, Markus, dan Lukas telah disusun sebelum tahun 70 Masehi. Pernyataan tersebut tak dapat diterima kecuali yang mengenai Markus. Ahli tafsir Aldrich ini seperti ahli-ahli tafsir lainnya merasa berbuat amal kebajikan untuk melukiskan bahwa para penulis Injil adalah rasul-rasul atau sahabat-sahabat Yesus, dan dengan begitu maka ia memajukan waktu penyusunannya sehingga dekat kepada masa hidupnya Yesus. Adapun Yahya John yang oleh Aldrich digambarkan sebagai seorang yang hidup sampai tahun 100 Masehi biasa disebut orang-orang Kristen sebagai pendamping Yesus dalam upacara-upacara penting. Akan tetapi sangat sukar untuk memastikan bahwa ia adalah salah satu seorang pengarang Injil. Yahya, demikian juga Matius, bagi Aldrich dan beberapa ahli tafsir lainnya adalah saksi yang cakap dan boleh dipercaya mengenai kejadian-kejadian yang diriwayatkannya, tetapi kebanyakan ahli kritik tidak menerima hipotesa yang mengatakan bahwa Yahya itu adalah pengarang Injil keempat. Tetapi jika 4 Injil itu tak dapat dianggap secara memuaskan sebagai memoir para rasul atau sahabat Yesus, lalu dari manakah asal Injil-Injil itu? Oscar Cullmann dalam bukunya Le Nouveau Testament menulis bahwa para pengarang Injil itu hanya juru bicara dari masyarakat Kristen asli yang mendokumentasikan tradisi lisan. Selama 30 tahun atau 40 tahun, Gospel Injil hanya ada dalam bentuk tradisi lisan, meriwayatkan kata-kata atau hikayat-hikayat yang terpisah-pisah. Para pengarang Injil menghubungkan hal-hal yang terpisah itu masing-masing menurut caranya dan seleranya, serta perhatian teologinya yang khusus. Pengelompokan kata-kata Yesus sebagai rangkaian riwayat-riwayat dengan kata-kata penghubung yang kabur seperti sesudah itu, selekasnya, dan lain-lain. Dengan kata lain, kerangka Synoptic Gospels, Injil Sinoptik, hanya merupakan susunan literal yang tidak mempunyai dasar sejarah. Cullmann meneruskan, kita harus ingat bahwa yang menjadi pedoman kelompok pemula dalam menentukan tradisi mengenai kehidupan Yesus bukan perhatian terhadap biografi Yesus, akan tetapi kebutuhan untuk berdakwah, untuk pendidikan, dan untuk beribadah. Para rasul mengilustrasikan kebenaran kepercayaan yang mereka dakwahkan dengan cara meriwayatkan kejadian-kejadian dalam kehidupan Yesus. Khutbah-khutbah mereka itulah yang menentukan hikayat-hikayat tersebut. Kata-kata Yesus diriwayatkan khususnya dalam katekisasi pada masa awal gereja. Demikian cara para penyusun tradition Kekumenique mendeskripsikan cara penyusunan Injil, yaitu: pertama, dari formasi tradisi lisan yang dipengaruhi oleh nasihat-nasihat murid-murid Yesus dan juru-juru dakwah lainnya. Kedua, dari memelihara bahan-bahan dengan jalan dakwah yang sebenarnya fakta-faktanya itu ada di dalam Injil-Injil dalam bentuk dakwah, liturgi, dan pengajian-pengajian para penganut agama yang setia. Yang ketiga, kemungkinan tersusunnya terbentuk tertulis didapat dari menulis beberapa
pengakuan mengenai kepercayaan dari kata-kata Yesus, umpamanya deskripsi tentang hikayat penyaliban. Yang keempat adalah dari fakta-fakta bahwa para pengarang Injil memakai berbagai bentuk tertulis bersama dengan tradisi lisan. Mereka mengandalkan hal-hal di atas untuk menghasilkan teks yang sesuai dengan berbagai lingkungan dan memenuhi kebutuhan gereja, menunjukkan pemikiran tentang kitab suci, untuk membetulkan yang salah dan kadang-kadang untuk menjawab argumentasi lawan. Dengan begitu, maka pengarang Injil sesuai dengan pandangan masing-masing telah mengumpulkan dan menulis bahan-bahan yang mereka dapatkan sebagai tradisi lisan. Sikap ini telah diadopsi secara kolektif oleh lebih dari 100 ahli tafsir Perjanjian Baru, baik dari kalangan pengikut Katolik maupun Protestan. Ini berbeda sekali dengan garis yang ditetapkan oleh Konsili Vatikan II dalam konstitusi dogmatik tentang Revelation Wahyu, yaitu dokumen yang dikerjakan antara tahun 1962 dan 1965. Kita telah menyinggung tentang dokumen penting ini pada waktu membicarakan Perjanjian Lama. Konsili Vatikan II telah mengatakan bahwa pasal-pasal Perjanjian Lama mengandung hal-hal yang imperfect dan obsolete, tidak sempurna dan lemah. Akan tetapi konsili tersebut tidak memberikan reverse yang sama terhadap Injil. Sebaliknya, konsili tersebut menyebutkan semua orang tahu bahwa di antara tulisan-tulisan kitab suci, termasuk yang terdapat dalam Perjanjian Baru, Gospels, Injil 4, dapat dikatakan mempunyai kelebihan yang menonjol, karena Injil-Injil itu mewakili kesaksian yang tertinggi tentang kehidupan dan ajaran The Incarnate Word, perkataan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. All Savior, Juru Selamat, di mana saja dan kapan saja. Gereja selalu mempertahankan bahwa Injil 4 itu berasal dari para rasul sahabat Isa. Injil-Injil itu adalah apa yang telah diceramahkan oleh para rasul dengan mengikuti perintah Yesus. Oleh karena itu, maka para rasul dan orang-orang yang selalu dekat dengan mereka telah mendapat inspirasi suci dari The Spirit, Ruhul Kudus, dan meriwayatkan tulisan-tulisan yang merupakan dasar kepercayaan Kristen, yakni Injil dengan 4 bentuknya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Holy Mother, Ibu Suci, Gereja selalu berpegang dengan kuat bahwa 4 Injil yang diberi sifat bersejarah telah menyampaikan dengan penuh amanat segala apa yang diperbuat dan diajarkan oleh Yesus, Son of God, Putra Tuhan, selama ia hidup di antara manusia sampai ia diangkat ke langit. Para pengarang suci kemudian menyusun Injil 4 yang memberikan kepada kita segala yang benar dan jujur mengenai Yesus. Kata-kata yang kita kutip dari Konsili Vatikan II itu menunjukkan secara tegas kepercayaan bahwa Injil 4 telah meriwayatkan perbuatan dan perkataan Yesus. Akan tetapi kita merasakan ketidakserasian antara pernyataan konsili tersebut dengan pernyataan pengarang-pengarang yang kita sebutkan sebelumnya, khususnya hal-hal sebagai berikut. Injil 4 adalah teks-teks yang sesuai untuk berbagai kalangan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan gereja, melontarkan pikiran-pikiran mengenai kitab suci, membetulkan kesalahan-kesalahan, dan bahkan kadangkala menjawab argumentasi lawan. Dengan begitu, para pengarang Injil 4 dengan pandangan pribadi masing-masing mengumpulkan, menulis apa yang mereka terima dari tradisi lisan. Nyata sekali bahwa antara deklarasi Konsili Vatikan dan sikap-sikap yang lebih baru terdapat kontradiksi. Tidak mungkin untuk menyesuaikan Konsili Vatikan II yang mengatakan bahwa dalam Injil 4 kita menemukan riwayat yang jujur tentang perbuatan dan perkataan Yesus. Dengan adanya kontradiksi, kekeliruan, kemustahilan material, dan pemberian yang bertentangan dengan realitas ilmiah yang sudah pasti. Sebaliknya, jika kita memandang Injil 4 sebagai ekspresi dari pandangan-pandangan pribadi orang-orang yang mengumpulkan tradisi-tradisi lisan yang terdapat dalam bermacam-macam kelompok, kita tidak merasa heran jika kita menemukan dalam Injil 4 itu keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa Injil 4 tersebut ditulis oleh orang-orang dalam suasana yang telah kita terangkan di atas. Mereka itu dapat saja merupakan orang-orang yang sangat jujur, walaupun mereka itu meriwayatkan hal-hal yang memuat kontradiksi dengan pengarang-pengarang lain, karena mereka sendiri tak pernah merasa curiga akan kebenarannya, atau mungkin sekali karena ada persaingan keagamaan antara dua kelompok. Mereka itu menyajikan riwayat kehidupan Yesus menurut kacamata yang sangat berlainan dengan kacamata lawannya. Kita telah membaca bahwa konteks sejarah adalah sesuai dengan cara memandang Injil 4 tersebut.
seperti tersebut. Bahan-bahan yang kita miliki untuk menyelidiki Injil 4 semuanya menguat pandangan semacam itu. Injil Matius. Kita akan sambung ke halaman 53 besoknya. Sekian, bye-bye.